Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama saya Sony Hadi Wijaya, hamba Tuhan yang melayani pekerjaannya. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat 31 sampai dengan ayat ke-51. Ini tentang janji atau jalan Tuhan. Amin. Janji atau jalannya Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati. Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa berserta dengan kami di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan, berkati firman-Mu hingga boleh kami pahami dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah, haleluya, amin. Nah saudara, seperti yang tadi saya katakan, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-51. Tapi saudara boleh mencatat dan boleh membacanya di rumah untuk direnungkan. Saya akan membaca pada ayat yang ke-31. Ya. Ini ayat yang ke-31. Ini perikopnya tentang nyanyian syukur dari Daud. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Nah, di dalam Alkitab ini ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan setiap hari. Bukan hanya sewaktu-waktu atau bukan hanya di waktu-waktu yang tertentu saja. Sebab Tuhan sudah berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, rugi kita kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus selama bertahun-tahun tetapi tidak mengerti tentang janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Amin. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, saudara. Yang pertama, janji Tuhan itu adalah janji yang murni, saudara. Ya, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Pemazmur ini berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Jadi kalau kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, yang gampang putus asa, yang kecewa, sakit hati, apalagi sampai marah-marah, memberontak kepada Tuhan pada waktu janji itu belum digenapi di dalam kehidupannya. Sebab hidup orang percaya adalah, apa kata Rasul Paulus? Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan pasti menggenapi janji-janjinya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat. Sebab Tuhan mempunyai waktu yang terbaik, saudara. Ya kan? Waktunya Tuhan bukan waktunya kita, saudara.
Kita harus belajar hal ini. Mari kita belajar. Contoh dari siapa? Dari Abraham. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-20, dikatakan di sini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ya kan? Abraham terhadap janji Allah ia tidak pernah bimbang. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita mesti belajar dari Abraham. Inilah satu teladan yang baik. Ya kan? Dia tidak pernah bimbang. Malah dia diperkuat di dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Pada waktu menerima janji Tuhan perihal keturunannya, meskipun usia Abraham itu sudah sangat tua dan Sarah pun sudah mati haid, udah tua banget lah pokoknya, dia tidak goyah, malah menguatkan imannya di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pun menggenapi janjinya dengan memberikan Ishak. Nah, seringkali kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, betul nggak? Iya, kita seringkali menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk dan tidak baik, sehingga hal ini bisa mempengaruhi iman kita. Iman menjadi lemah karena belum terwujud semua apa yang kita harapkan dari Tuhan. Kita menjadi kecewa, tidak lagi tekun berdoa, malah semakin malas beribadah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan saudara masalah itu terjadi, menjadi bagian dari proses untuk menguji kualitas iman kita, untuk menguji ketekunan kita, menguji kesabaran kita, menguji kesetiaan kita. Itu saudara. Kita harus memahami hal ini, saudara. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji Allah. Itu dia. Kita sebagai orang percaya adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka karenanya kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Di dalam ayat yang sebelumnya, saudara, Galatia 3 ayat yang ke-28 dikatakan apa? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara camkan itu. Amin. Kita sama keturunan Abraham yang punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Makanya kita harus bersabar, tekun bersabar. Sabar saudara, kalau belum kita memperoleh apa yang kita ingini, sabar. Ya, jangan langsung cepat marah-marah, langsung kecewa. Waduh, sabar, karena janji Tuhan itu ya dan pasti, saudara. Janji Tuhan murni. Janji manusia itu banyak bohongnya. Makanya Tuhan bilang jangan percaya karena manusia, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Karena manusia itu banyak bohongnya. Cuman Tuhan Yesus, Bapa kita di sorga, itu kalau sudah berjanji, itu janji itu murni. Amin.
Nah, yang kedua, janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Tidak terkecuali, janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, janji-janji tersebut berlaku juga bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa janji Tuhan itu sangat mahal, tapi diberikan secara cuma-cuma, saudara. Diberikan secara cuma-cuma. Tapi ya tentu saja Tuhan gak memberikan begitu aja, saudara. Semua kita anak Tuhan itu, Tuhan lihat hati kita, ketulusan hati kita, kemurnian hati kita. Tuhan lihat apakah kita tekun. Kadang-kadang kita diuji dulu iman kita. Saudara, jangan mau-maunya kita, mentang-mentang kita anak Tuhan, lalu semau-maunya kita minta sama Tuhan, besok saya perlu dana sekian Tuhan, tolong besok, harus besok. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, kita berdoa dengan segala kerendahan hati, karena janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Bersabar, tunggu saatnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Ya, seberat apapun ujian dan tantangan yang ada, itu tidak akan mengubah, tidak akan menggoyahkannya. Janji Tuhan tetap berlaku buat kita. Seberat apapun persoalan masalah kita, saudara, pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu tetap tidak akan berubah. Karena itu kita harus tetap kuat di dalam iman kita. Ya kan, pemazmur juga mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita harus tekun, sabar di dalam penantian. Penantian janji-janjinya Tuhan, sabar karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan sangat mengerti setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Tapi itu juga tuh untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup ini juga, saudara, ada syarat. Ada syaratnya yang harus kita lakukan, ya kan? Tuhan juga kan berjanji kepada siapa? Yosua. Tuhan berjanji kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Tetapi dengan persyaratan. Nah, perhatikan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Saudara, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Sama, saudara. Ada syaratnya juga. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus taat melakukan firman-Nya. Jangan cuma menuntut Tuhan, tapi juga kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan? Coba kita renungkan aja dah. Sebagai tambahan nih, saudara, catat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudara renungkan. Nah, tambahan tuh. Sebagai penutup, kita akan baca Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara.
kita perlu tekun, kita perlu sabar. Supaya apa? Supaya kita memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Sesudah kita melakukan tugas dan kewajiban kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Kita akhiri untuk renungan yang singkat. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang singkat. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kami semua. Sebab kami tahu Tuhan, pada saat kami datang kepadamu dengan segala macam permohonan doa, kami tahu janji-janji Tuhan adalah janji yang murni ya Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan, beri kami ketekunan, beri kami kesetiaan dan kesabaran, sehingga kami boleh mengalami semua itu. Dan iman kami boleh Tuhan berkualitas di hadapan-Mu. Engkau berkenan atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang menjadi pesan-pesan-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, berkati semua yang mendengar, berkati Bapa, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.